Gue yakin banget banyak dari lu yang nonton video ini penghasilan lu nggak lebih dari 3 lembar ini dalam waktu 1 bulan. Lu mau kerja keras kayak gimana pun, lu mau banting tulang, lu mau lembur disuruh bos lu bahkan nggak bisa lebih dapetin dari itu. Sedangkan gue di sini cuma beberapa hari gue bisa dapat uang segini banyak sebagai profit. Dan di video ini gue mau ngejelasin kenapa ada orang yang nggak bisa dapetin uang mau kerja keras kayak gimana pun. Ada orang yang bisa dapetin uang meskipun kerja kerasnya juga nggak sekeras orang yang. Coba kita flashback ke belakang, gue mencoba membuat kalian tuh berpikir seperti apa yang gue pikir. Dimana gue pernah berpikir kenapa orang tua gue tuh nggak kaya. Sedangkan gue punya temen dan orang tuanya kaya. Umur 17 tahun udah dibeliin mobil, umur 20 tahun udah disekolahin ke luar negeri. Gue ngeliat ada yang umur 15 tahun udah dikirim ke luar negeri untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa Cina. Sedangkan kenapa orang tua gue itu nggak bisa kayak gitu? Sekarang pertanyaannya adalah, ini salah siapa? Gue boleh bilang gue tidak menyesal lahir dari keluarga miskin, tapi gue harus cari tahu kenapa keluarga gue miskin. Padahal bapak gue juga bukan orang yang tidak berpendidikan. Dia berpendidikan, dia kuliah di Bandung, ambil sekolah tinggi tekstil. Habis itu dia kerja, pernah kerja sampai ke luar negeri, buka usaha sendiri, sampai sekarang juga buka usaha kecil-kecilan. Dan nyokap gue itu juga masuk ke sekolah tinggi. Waktu itu namanya bukan BINUS, karena belum jadi universitas, sebagai akuntansi. Dan abis itu dia bantuin orang tuanya untuk jualan nasi, untuk jualan bakmi di depan rumah. Jadi apa yang buat mereka itu nggak bisa kaya seperti orang-orang lainnya? Padahal gue ngerasa di zamannya mereka, bisnis itu tuh lagi nggak ada banyak pesaingnya, nggak kayak hari ini. Dan gue juga kenal salah satu konglomerat di Indonesia, dia juga seumur bokap gue, seumur nyokap gue. Tapi kenapa dia kaya sedangkan orang tua gue tuh nggak? Yang terlihat jelas dari orang tua gue adalah mereka itu pertama nggak bisa lihat peluang, dan kedua mereka nggak berani untuk ngambil peluang itu. Gue inget jelas banget waktu gue SD, ada temen nyokap gue itu dia bilang, Ci, lu mau nggak? Ini gue ada tempat di bandara di Soekarno-Hatta. Lu buka kantin di sini karena kan lu jago masak. Lu buka kantin di sini karena di sini pengunjungnya itu 4.000 sampai 6.000 setiap hari. Nggak cuma pengunjung, tapi juga karyawan-karyawan bandara ini mereka butuh makan karena di bandara hari itu nggak ada kantin karyawan dan lain sebagainya. Lu tahu apa yang gue inget banget nyokap gue bilang? Dia bilang gini, aduh, dari rumah saya ke bandara jauh, sedangkan kita nggak punya mobil, cumannya naik motor, masa ya saya harus bawa sayur naik motor dan lain sebagainya. Dan akhirnya peluang itu nggak diambil. Coba kalau misalnya diambil, itu udah jelas meskipun mungkin nggak tahu sukses atau enggak, tapi udah ada peluang di depan mata, ada 4.000, 6.000 orang yang datang setiap hari, bahkan lebih dari itu. Kalau misalnya tuh diambil punya uang, gue yakin confidence-nya naik, abis itu mungkin dia ada kepikiran untuk bisnis yang lain-lainnya. Tapi sayangnya peluang itu lewat. Kalau kalian pernah ngebayangin, mungkin baik dari kalian juga nggak tahu, di saat krisis tahun 1998, dolar itu harganya cuma berapa ribu rupiah, tiba-tiba naik ke 16.000. Di saat itu banyak banget orang kaya baru yang mereka pegang dolar. Kalian tahu kenapa mereka bisa pegang dolar? Karena mereka punya bisnis dan mereka jualan ke luar negeri. Sekarang balik lagi pertanyaannya, kenapa mereka bisa jualan ke luar negeri? Padahal hari itu juga nggak ada internet, nggak kayak segampang hari ini. Orang-orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang berani. Gue tanya bokap gue, kenapa lu gak kayak gitu? Aduh, bingung, hari itu gak ada akses, gak kayak sekarang. Loh, tapi ada orang yang bisa di hari itu, kenapa lu gak bisa? Dan menurut gue itu adalah poin-poin penting yang menurut gue mereka lewatkan, sampai akhirnya momentumnya hilang, industrinya berubah, dunianya berubah, dan mereka gak bisa ngejar lagi. Coba sekarang bayangin, kalau misalnya orang tua gue itu mereka mau kerja lagi, mereka gak bisa lebih kaya dari anak-anak muda hari ini, karena memang dunianya beda. Jadi harus gue lah yang bisa memutus kemiskinan yang ada di keluarga gue. Jadi yang terpenting adalah gimana caranya lu bisa lihat peluang dan lu ambil peluang itu, kesempatan itu lu ambil. Karena gue ingat banget, waktu gue gak punya uang, gue cuman bisa pergi ke Singapura sendirian untuk lihat peluang. Sampai habis itu gue ngerasa bahwa ini ada sesuatu nih di sini yang bisa gue manfaatkan. Ada peluang-peluang di luar negeri yang bisa gue kerjain. Dan abis itu gue nabung lagi, gue ajak nyokap gue. Meskipun kita berdua gak punya uang, kita pergi ke Singapura. Kita lihat, ternyata di sini bisa loh bisnis makanan, retail, bikin ciki, bikin snack, dan lain sebagainya. Dan itulah yang mendorong gue punya satu pandangan, punya satu pemikiran, bahwa bisnis di luar negeri ini sangat-sangat menguntungkan. Dan disitulah perjalanan ekspor gue dimulai. Jadi hari ini kalau buat lu penghasilannya cuman UMR, bahkan di bawah UMR, keluarga lu masih susah, mungkin masih kejerat utang. Kalau lu gak bisa lihat peluang dan lu gak berani ambil peluang itu, lu tuh bener-bener tolol banget. Karena keluarga lu tuh butuh lu. Orang tua lu tuh udah gak bisa lagi hidupin lu, mesti lu yang hidupin mereka.
whatever, mau dibilang sandwich generation kayak, mungkin banyak orang kecewa kenapa gue lahir dari keluarga miskin. Gue gak pernah kecewa dengan itu. Kenapa? Karena ketika gue lahir miskin, gue punya daya juang lebih dibandingkan orang lainnya. Karena gue bisa tinggal di Amerika, gue bisa nikmatin semuanya. Apakah itu karena kerja keras orang tua gue? Bukan, itu karena kerja keras gue sendiri. Gue yang bayarin hidup mereka, gue yang kasih mereka itu uang untuk mereka bisa melanjutkan hidup mereka, untuk mereka bisa happy-happy. Mungkin bokap gue sekarang lagi pengen bikin bisnis dan gue yang modalin. Dan gue bangga, gue gak kayak anak-anak luar sana kayak, oh gue ini sandwich generation makanya gue susah. Ya lu tuh tolol aja. Sebenarnya kalau lu bisa ngelihat ketika lu jadi sandwich generation dan lu harus kerja lebih ekstra, lu harus lebih fokus, lu harus lebih mati-matian dibanding orang lain, lu harus kerja mungkin 24 jam sedangkan yang lain mungkin yang santai-santai. Tapi itu yang bikin lu beda. Itu yang bikin gue jadi beda. Gue berani banget sekarang kalau ditantang untuk mulai semuanya dari awal. Gue lebih berani dibandingkan orang konglomerat, anak-anak konglomerat di luar sana yang semua-semuanya tuh udah di-provide sama orang tua mereka. Kalau misalnya gue harus jatuh lagi dari nol, gue berani. Tapi mereka belum tentu berani. Dan lu punya kemampuan kayak gitu. Kenapa? Karena lu juga dari mulainya gak punya apa-apa. Jadi kalau misalnya lu gak punya apa-apa, lu udah bangun seluruh kekayaan lu bangun kerajaan bisnis lu, dan abis itu lu jatuh lagi, lu gak takut. Kenapa? Karena lu tahu, lu akan bangun itu lagi dengan cepat. Lu tahu gimana cara build-nya, tapi orang-orang kaya di luar sana belum tentu. Karena orang tua mereka gak pernah ngajarin semuanya. Karena yang bangun kan bapaknya, yang bangun kan kakeknya. Jadi hari ini, kalau lu gak bisa lihat peluang, lu cari dulu peluangnya. Kalau lu udah bisa lihat peluangnya, lu ambil. Lu kerjain, meskipun mungkin ada resikonya, mungkin ada susahnya, mungkin ada ketakutannya, ya ambil aja. Jangan sampai lu berakhir kayak orang tua lu yang mereka gak punya apa-apa, mereka yang hidup susah. Gue gak mau berakhir kayak orang tua gue gak mau berakhir kayak bokap gue, nyokap gue yang hidup tuanya itu susah dan harus ngerasa bahwa oh anak gue akan jadi masa depan gue gak mau bebanin masa tua gue dengan anak gue. Gue mau gue bisa bangun semua yang terbaik, gue bisa kasih buat orang tua gue dan gue bisa kasih ke anak gue. Itu mental yang sebenarnya lo harus punya, bukan mental ngemis. Karena banyak banget orang di Indonesia sekarang udah tahu hidupnya susah, udah tahu keluarganya susah, terus ngemis. Ko bagi dong ko selembar $100 Koko kan dapetnya gampang, saya dapetnya susah, bagi dong ko 100-nya. Gue boleh bilang orang-orang kayak gitu tuh layak miskin. Layak jadi miskin. Kenapa? Lu tuh udah gak akan pernah bisa jadi kaya. Kalau lu kaya, paling dalam waktu cuman berapa bulan lu akan bangkrut lagi. Gue lihat itu ada beberapa influencer yang mereka masih kecil, mereka dapat uangnya, mereka kasih uangnya ke orang tuanya dan orang tuanya gak bisa kelola dengan baik, habis miliaran. Kenapa? Karena mentalnya pengemis, mentalnya miskin. Kalau hari ini lu masih kayak, ko bagi dong koko, gimana ya ko caranya ya ko, ya lu nanya doang caranya tapi lu gak pernah action. Udah banyak video-video di internet yang lu bisa pelajari tapi lu cuman kayak, kok nanya dong kok gimana caranya. Ada tuh yang kayak gitu tuh, cuman kerjanya nge-DM tapi cuman ngetik aja tapi gak pernah action. Dan orang-orang kayak gitu gue boleh bilang lu tuh layak jadi miskin. Jadi gue ingetin buat anak-anak muda, lu gak usah khawatir, lu gak usah takut, dan lu gak usah play victim sebagai sandwich generation yang ngerasa lu harus nanggung beban orang tua dan lu harus nanggung beban diri lu dan mungkin beban keluarga lu di kemudian hari. Tapi lu harus bangga dengan itu. Karena dengan kondisi itu yang akan membuat lu punya sebuah kekuatan yang lebih besar dibandingkan orang-orang lainnya.